this time I want you, like it's magnetic. Super you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diusna Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran aktiva tetap tidak sejenis. Jadi, stay tune agar kamu jadi lebih tahu. Nah, pertukaran aktiva tetap tidak sejenis adalah proses pertukaran aktiva tetap yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak sama. Dalam pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aktiva tetap. Pertukaran aktiva tetap tidak sejenis memerlukan pengakuan laba atau rugi yang berbeda dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Dalam pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan harga wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi dan diakui pada periode terjadi. Pengakuan laba atau rugi pertukaran aktiva tetap tidak sejenis memerlukan jurnal akuntansi yang spesifik. Jurnal ini harus mencatat laba atau rugi yang diakui sebagai hasil dari perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi. Dalam akuntansi, pertukaran aktiva tetap tidak sejenis memerlukan perhatian khusus karena perbedaan antara nilai buku yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi dapat menghasilkan laba atau rugi yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat pertukaran aktiva tetap tidak sejenis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Pada tanggal 26 Juni 2019, PT Alfarizi menukarkan sebuah mesin lama dengan mesin baru yang tidak sejenis seharga 280 juta. Dalam pertukaran tersebut, PT Alfarizi menambah uang tunai sebesar 110 juta rupiah. Data mengenai mesin lama sebagai berikut. Harga perolehan mesin lama senilai 220 juta rupiah dan mulai dioperasikan tanggal 1 Mei 2015. Taksiran umur ekonomi 10 tahun dengan nilai residu 40 juta rupiah. Disusutkan dengan metode garis lurus. Diminta, hitunglah laba rugi atas pertukaran dan jurnal yang diperlukan. Untuk penyelesaiannya, pertama, kita cari penyusutan tiap tahun dengan metode garis lurus. Rumusnya, harga perolehan mesin lama 220 juta dikurangi dengan nilai residu 40 juta dibagi dengan umur ekonomi 10 tahun diperoleh hasil yaitu 18 juta. Kemudian, kita hitung akumulasi penyusutannya dari tanggal mulai dioperasikan yaitu 1 Mei 2015 sampai dengan mulai ditukarkan yaitu 26 Juni 2015. Lalu, nilainya untuk tahun 2015 ini mesin dioperasikan sebanyak 8 bulan. Berarti besarnya penyusutan di tahun 2015 itu diperoleh dari 18 juta dikali 8 dibagi 12, hasilnya adalah 12 juta rupiah. Kemudian, untuk tahun 2016, 2017, dan 2018 itu pas 1 tahun, sehingga nilainya adalah 18 juta rupiah. Untuk tahun 2019, cara mencarinya adalah 18 juta dikali 6 dibagi 12, nilainya menjadi 9 juta rupiah. Jadi, kalau dijumlahkan, total akumulasi penyusutan dari tanggal 1 Mei 2015 sampai 26 Juni 2019 ini adalah 75 juta rupiah. Nah, kalau sudah, kamu bisa mencari laba rugi pertukaran. Caranya, dari harga perolehan mesin baru senilai 220 juta, kemudian nilai buku mesin lama diperoleh dari harga perolehan mesin lama, yaitu 220 juta, lalu dikurangi dengan total akumulasi penyusutan tadi yang senilai 75 juta. Diperoleh hasil yaitu 145 juta rupiah. Jadi, di sini perusahaan memiliki selisih antara mesin lama dengan mesin baru, yaitu senilai 135 juta. Dari 280 juta dikurangi dengan 145 juta. Tapi, di sini perusahaan disuruh membayar sebesar 110 juta.
Berarti di sini perusahaan memperoleh laba senilai 25 juta. Dari 135 juta dikurangi 110 juta. Berikutnya adalah pencatatan ke dalam jurnal. Dalam pertukaran aktiva tetap tidak sejenis, kalau terjadi laba harus tetap dicatat ke dalam jurnal. Di sini perusahaan memperoleh laba, jadi nanti kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Jurnal yang akan kita buat itu ada dua. Yang pertama, kita mencatat terlebih dahulu pembebanan beban penjualan di tahun 2019 yang senilai 9 juta. Caranya, debit beban penyusutan mesin, kredit akumulasi penyusutan mesin senilai 9 juta rupiah. Jurnal yang kedua yaitu laba rugi pertukaran. Untuk caranya, debit mesin baru senilai 280 juta, akumulasi penyusutan mesin senilai 75 juta, kredit mesin lama senilai 220 juta, kas senilai 110 juta, laba pertukaran aset tetap senilai 25 juta. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.